Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagaimana kamu bisa gagal, kakak murid senior? Kamu tidak bisa melenyapkan Dong Bo Sueying? Master Gunung Beralis Merah dengan cemas bertanya. Kakak murid seniornya berkultivasi ke arah penguatan tubuh berdaging. Dia memiliki banyak avatar dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang menantang surga. Meskipun demikian, teknik pembunuhannya masih harus dipertimbangkan pada puncak tingkat pertama Dewa Kosmos, namun dia tidak dapat menghilangkan keberadaan Primal Chaos ini. Myriad Realm Tavern Master menggelengkan kepalanya. Scarlet Broward, Dong Bo Sueying ini memiliki dua harta rahasia yang besar. Selain teknik dunia ilusi, terlalu sulit untuk mencoba membunuhnya. Bahkan leluhur dunia dan penyihir leluhur tidak bisa melakukannya. Saya berbeda dari Anda. Anda lebih berspesialisasi dalam kekosongan dan pertempuran jarak dekat. Jika kamu bisa menjadi Dewa Kosmos, kamu seharusnya bisa mendekati dan membunuhnya sebelum dia sadar. Master Gunung Beralis Merah merasa frustrasi dan tak berdaya saat mendengar itu. Menurutnya, kakak murid seniornya benar-benar sampah. Di masa lalu, saudara murid seniornya telah memilih jalan dengan kemampuan bertahan hidup terkuat, dan praktis tidak mungkin untuk membunuhnya. Tetapi garis keturunan mereka ini memiliki teknik bertahan hidup dasar yang cukup. Dia, Master Gunung Beralis Merah mungkin lebih lemah dalam kemampuan bertahan hidupnya. Tetapi jika dia menjadi Dewa Kosmos, dia akan mencapai puncak kekosongan. Selain itu, dia juga memiliki teknik avatar dan bisa membuat 9 avatar hebat sekaligus. Pada saat itu, dia akan dapat mengancam beberapa Dewa Kosmos tingkat kedua dengan teknik pembunuhannya. Namun demikian, 9 avatar hebat ini dengan puncak kehampaan masih akan mati di depan kiamat besar kehampaan kekacauan utama. Tapi dengan bantuan gurunya, dia bisa terhindar dari malapetaka terakhir itu. Benar-benar sampah. Dia hanya tahu bagaimana bertahan hidup, dan sangat lemah. Tidak apa-apa jika saya meminta bantuan guru saya selama kiamat besar dari kekosongan utama kekacauan, Master Gunung Beralis Merah berpikir. Tindakan Myriad Realm Tavern Master telah memberikan kesimpulan yang jelas, Scarlet Broward harus mengandalkan dirinya sendiri. Myriad Realm Tavern Master mungkin dingin dan egois, tapi dia tidak terlalu ambisius. Tidak apa-apa jika kamu takut mati. Tapi sekarang, Anda bahkan mengganggu urusan saya. Master Gunung Beralis Merah merasa sedikit cemas. Jika Sueying tidak mati, apakah Dewa Kosmos akan menemukannya untuk mencari sarang berlapis emas? Saudara murid senior, saya ingin menghubungi guru, kata Master Gunung Beralis Merah. Hubungi guru? Myriad Realm Tavern Master merasa heran. Master Gunung Beralis Merah mengangguk, kita tidak bisa membiarkan Dong Bo Sueying ini hidup seperti yang dia inginkan. Jika dia hidup, akan ada lebih banyak orang yang mengetahui teknik teleportasi alam destruktif. Siapa yang tahu jika suatu hari dia bisa meneliti teknik avatar juga. Kalau begitu kamu hubungi, kata Master Myriad Realm Tavern. Dia mengerti apa yang dipikirkan saudara murid juniornya, dia melakukan semua ini untuk Origin World Rocks. Dia tahu saudara murid juniornya bangga dan sama sekali berbeda dari dia yang tidak ambisius. Master Gunung Beralis Merah mengangguk. Weng. Kedua saudara murid memiliki cara untuk menghubungi guru mereka, dan guru Gunung Beralis Merah tetap relatif hormat ketika dia menghadapi gurunya. Karena dia sangat berbeda dari kakak murid seniornya. Kakak murid seniornya bisa tetap bebas dan tidak terkekang bahkan jika dia tidak bergantung pada gurunya. Dia, di sisi lain, harus bergantung pada gurunya untuk membantu. Secara alami, dia akan mencoba memanjakan keinginannya. Hua gelombang. Fluktuasi yang tak terlihat turun di sekitarnya, menyebabkan hukum tertinggi mundur. Sosok transparan muncul. Itu adalah sosok humanoid berkepala burung. Suaranya bergema di sekitarnya, Myriad Realm, Scarlet Broward, kalian berdua mencariku? Guru, Myriad Realm Tavern Master menyapa dengan relatif sopan. Rasa terima kasih kepada gurunya karena telah membimbingnya adalah sesuatu yang secara alami dia hormati. Guru, kami memiliki seorang kultivator di kekosongan utama kami yang bernama Dong Bo Sueying. Dia sebenarnya mampu menggunakan teknik destruktif Realm Teleportation. Saya menduga bahwa dia telah memperoleh teknik dasar dari garis keturunan kita dengan mengandalkan alam ilusinya untuk menginterogasi murid-murid kita. Setelah itu, Master Gunung Beralis Merah segera mulai menggambarkan situasinya.
Setelah mendengarkan penjelasannya, sosok transparan itu menjawab dengan acuh tak acuh, bunuh? Jika Anda semua ingin membunuh, maka bunuh saja. Tidak perlu meminta izin kepadaku. Saudara murid senior telah gagal dalam membunuh pihak lain. Kami sementara kehabisan ide, kata Master Gunung Beralis Merah. Kekosongan dasarmu yang kosong ini akan mengekang kekuatanku, dan tidak ada cara bagiku untuk membantu. Jika tidak ada masalah lain, saya akan pergi dulu. Sosok transparan itu dengan dingin berkata. Master Gunung Beralis Merah ragu-ragu sejenak. Dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia jelas dari temperamen gurunya. Karena gurunya tidak menjanjikannya, maka membujuk gurunya hanya akan membuat pihak lain tidak senang. Dia secara alami jelas dari temperamen gurunya karena dia bisa membujuk gurunya bahagia. Saudara murid senior saya dan saya akan memikirkan lebih banyak cara. Semoga kita mengucapkan selamat tinggal pada guru. Master Gunung Beralis Merah dengan sopan membungkuk. Pada akhirnya, dia menarik saudara laki-laki seniornya, menyatakan bahwa ini adalah ide mereka berdua. Semoga kita mengucapkan selamat tinggal pada guru. Myriad Realm Tavern Master ikut serta. Dia cukup acuh tak acuh untuk digunakan oleh saudara murid juniornya. Karena kekuatannya berbeda, sikapnya juga berbeda. Myriad Realm Tavern Master adalah seseorang yang bisa menyaksikan kekosongan utama dihancurkan dengan acuh tak acuh. Oleh karena itu, dia pernah tertawa kecil tentang pikiran kecil saudara murid juniornya itu. Berkultivasi dengan benar, akan baik bagimu untuk menjadi dewa kosmos sesegera mungkin. Sosok transparan itu dinyatakan sebelum menghilang. Dan bagian dari hutan belantara yang sunyi ini tersisa hanya dengan Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Browed Mountain Master. Saudara murid junior, guru akan ditekan dalam kehampaan kekacauan utama ini dan tidak dapat membantu kita sama sekali. Aku juga tidak bisa membunuh Dongbo Sueying. Setelah Myriad Realm Tavern Master selesai mengatakan itu, dia menghilang. Master Gunung Scarlet Browed ditinggalkan sendirian di hutan belantara yang sunyi. Ekspresinya dingin dan serius. Tidak bisa membantu saya, ditekan oleh kekosongan primal chaos? Pria tua, Anda terlalu pelit, mengapa tidak menganugerahkan kepadaku sepotong harta karun rahasia yang terkait dengan kekosongan yang tangguh? Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh Dongbo Sueying dengan itu. Master Gunung Beralis Merah merasa frustrasi. Dia jelas seberapa dalam fondasi gurunya. Diyakinkan bahwa dia memiliki banyak cara untuk membunuh Sueying meskipun ditekan oleh kekosongan utama. Hanya saja gurunya tidak mau membayar harga yang cukup. Jelas, gurunya terlalu malas untuk menyisihkan usaha dan energi hanya untuk anak nakal di alam primal chaos. Selanjutnya, gurunya terlalu sombong dan menyendiri. Terlepas dari berapa banyak yang telah dipelajari Sueying dari Monarch Nine Cloud, itu hanya pengurangan berdasarkan teknik dasar, dan dia tidak peduli tentang itu. Karena garis keturunannya sangat luas dan mendalam. Dia tidak percaya bahwa Sueying bisa menyimpulkan banyak teori tanpa mendapatkan warisan yang sebenarnya. Lagi pula, ketika Raja Sembilan Awan meninggal, dia masih tidak dapat menyimpulkan teknik avatar. Orang harus tahu bahwa teknik destruktif realm teleportation dan teknik avatar hanyalah dasar dari garis keturunannya. Bahkan Master Gunung Beralis Merah tahu teknik avatar. Setelah Sueying menderita pembunuhan, dia langsung berteleportasi kembali ke kuil surga Void besar. Di dalam Great Void Heaven Temple, baik Void Primogenitor dan Ancestor Sorcerer memiliki inkarnasi yang tinggal di sini di tempat Sueying. Mereka berdua meneliti armor bersisik yang ditinggalkan oleh Jenderal Mogu. Menggunakan kata-kata Void Primogenitor, ini benar-benar mistis. Kekosongan yang melekat pada armor berskala ini sangat sederhana. Jika saya meneliti metodenya, saya mungkin bisa meningkatkan kendali saya terhadap kekosongan. Dia jelas asyik dengan itu. Adapun penyihir leluhur, dia adalah seseorang yang suka meneliti semua item misterius. Puncak dari kekosongan ifikasi, penyihir leluhur juga mendambakannya, dan juga ingin menanamkan pembuluh darah misterius pada armor bersisik ini ke tubuhnya, memungkinkan dia untuk mendapatkan teknik ini. Pada saat itu, dia akan percaya diri untuk bertarung melawan guru suci. Dongbo Sueying, bagaimana penelitianmu? Inkarnasi penyihir leluhur berjalan menuju Sueying dengan penuh semangat berteriak. Saya telah mendapatkan beberapa pemahaman tentang itu. Sueying berjalan mendekat. Penyihir leluhur sangat senang berdiskusi dengan Sueying tentang hal itu. Pembunuhan ini telah memaksa Sueying untuk merenungkan banyak hal.
Dia bahkan telah mengirim perintah kepada istri dan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan kuil surga Void besar untuk sementara tanpa izinnya. Waktu berlalu. Surga hijau dunia dari kekosongan primal, juga wilayah Master Gunung Beralis Merah. Ada istana yang dingin dan sepi yang dibangun di atas puncak gunung. Hanya ada sekitar selusin pelayan wanita di dalamnya. Itu dianggap sangat sedikit. Master Gunung Beralis Merah sedang duduk sendirian di atas tahta. Visinya menembus pintu istana dan ke dalam kehampaan kekacauan utama yang luas. Dongbo Sueying, Master Gunung Beralis Merah telah memikirkan cara. Dia harus menyingkirkan pihak lain. Jika tidak, rencananya akan gagal. Dan jumlah Origin World Rocks yang banyak itu tidak akan ada lagi. Dia memiliki dua harta rahasia pelindung. Kakak murid senior mengatakan bahwa bahkan leluhur dunia dan ibu leluhur tidak dapat membunuhnya. Hanya ada guru suci yang bisa membunuhnya. Master Gunung Beralis Merah tidak berani mempercayainya. Kelompok Dewa Kosmos itu benar-benar menyukai Dongbo Sueying ini sehingga mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak tahu. Dari sekian banyak raja yang diduga bersembunyi di dunia para kultivator, Sueying adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari mereka. Mereka secara alami akan memberikan harta bertahan hidup ini kepada Sueying. Saat itu ketika Sueying menemukan sarang berlapis emas, itu telah meningkatkan kesukaan leluhur dan leluhur dunia terhadapnya. Secara alami, mereka akan mengeluarkan harta bertahan hidup yang paling tepat untuk keberadaan Primal Chaos. Apa yang harus saya lakukan? Master Gunung Beralis Merah tenggelam dalam pikirannya. Dia selalu punya cara, hanya saja dia ragu-ragu karena itu akan melibatkan keberadaan yang sangat mengerikan. Saya tidak bisa memikirkan metode lain. Ide terbaik adalah memanfaatkan guru suci untuk membunuh Dongbo Sueying, mata guru Gunung Beralis Merah dingin. Terlalu mudah baginya untuk menggunakan guru suci karena semua dewa kosmos mendambakan warisan mereka ini. Dan ahli terkuat dalam kehampaan kekacauan utama, Tuan Suci, adalah yang paling serakah di antara mereka semua. Dia pernah mencoba segala macam cara. Saat itu, dia akan mengancam atau membujuk dan bahkan secara pribadi membunuh Master Gunung Beralis Merah sebelumnya. Meskipun demikian, sangat disayangkan bagi guru suci karena mereka yang dapat memperoleh warisan inti dari garis keturunan ini harus terlebih dahulu melatih teknik avatar. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi guru suci untuk mendapatkan warisan inti mereka yang sebenarnya. Bahkan guru suci yang kuat tidak mengkhususkan diri dalam segala hal. Dia bahkan tidak bisa mengungkap teknik yang ditinggalkan oleh Raja Sembilan Awan. Guru suci, dia selalu ingin mendapatkan garis keturunan kita. Jika dia tahu bahwa Dongbo Sueying telah menyimpulkan sebagian dari warisan, guru Gunung Beralis Merah dengan dingin tertawa, dia mungkin akan bertindak. Hanya saja karena dia telah dibunuh oleh Master Suci sebelumnya, itulah mengapa dia tidak terlalu ingin membuat marah pihak lain. Tapi kali ini, dia tidak peduli lagi. Dia harus meminjam pisau ini yang dikenal sebagai guru suci. Di aula istana yang gelap, air danau yang tenang berangsur-angsur menggumpal dan berubah menjadi sosok berair. Ada cahaya perak yang berputar di permukaannya. Dia tidak lain adalah Tuan Jiaming, yang memiliki status sangat tinggi dalam agama suci kuno. Master Jiaming adalah seseorang dengan kekuatan tingkat 9 dan berspesialisasi dalam mencari jejak. Lebih jauh lagi, dia bisa meramalkan masa depan, mendapatkan perkenanan besar dari guru suci, dan baginya untuk dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar. Tuan Jiaming, seorang ahli primal chaos berjubah hitam menyambutnya dengan sopan dari dalam aula istana. Ada berita dari Heaven Greenworld. Oh, apa itu? Inkarnasi berair guru Jiaming bertanya. Kami mendapat informasi mengenai bagian dari warisan inti garis keturunan mereka. Pakar primal chaos ini berkata. Tuan Jiaming tercengang. Guru suci tidak menginginkan banyak hal. Selain tujuan yang paling penting dari memegang hukum tertinggi, pentingnya warisan dari Myriad Realm Tavern Master dan garis keturunan Scarlet Browed Mountain Master berada di peringkat 3 besar. Guru suci secara pribadi telah bertindak berkali-kali sebelumnya. Dia bahkan menyamarkan identitasnya dan menyembunyikan auranya dalam upaya untuk mendapatkan warisan. Orang bisa melihat betapa pentingnya tugas ini baginya. Sangat disayangkan bahwa warisan inti dari garis keturunan itu diamankan dengan ketat dan dia tidak bisa mendapatkannya.
Guru suci hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk menemukan beberapa pembudidaya yang tidak memiliki jejak jiwa namun akan sangat percaya pada guru suci untuk menjadi mata-mata. Di antaranya ada beberapa yang bergabung dengan sekte di bawah Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Broad Mountain Master. Bahkan ada pelayan dan pelayan wanita yang disusupi oleh agama suci kuno. Mata-mata kami telah menemukan berita penting. Bagian dari warisan inti garis keturunan mereka telah dipegang oleh Dongbo Sueying dari kuil surga kekosongan besar. Pakar primal chaos berjubah hitam dengan hormat melaporkan. Bagaimana dia tahu? Ceritakan secara detail. Ya, waktu itu, Master Jia Ming diam-diam mendengarkan. Tubuh aslinya kemudian mulai menjelajahi masa lalu menurut informasi ini. Dia mampu meramalkan masa depan, dan dengan demikian secara alami dapat melihat masa lalu. Masa lalu telah terjadi, dan relatif mudah baginya untuk menyelidikinya. Itu juga alasan mengapa Guru Jia Ming bertanggung jawab atas urusan ini. Sementara dia mendengarkan, dia juga menyelidiki masalah ini. Master Jia Ming mulai memiliki beberapa deduksi di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, tubuh sejati Guru Jia Ming tiba tepat sebelum Tuan Suci. Di dalam istana paling mempesona di dunia suci kuno. Di atas ranjang batu kristal hitam, Guru Suci saat ini sedang duduk bersila di atasnya. Dia mengenakan pakaian katun hitam dan memiliki ekspresi tenang dan hangat di wajahnya. Dilihat dari sikapnya saat duduk di sana, orang lain akan merasa bahwa dia mirip dengan keberadaan abadi, seseorang yang akan hidup melalui kiamat dari kehampaan kekacauan utama. Tidak ada yang bisa mengancamnya sama sekali, termasuk hukum tertinggi yang begitu tinggi di atas. Karena keberadaannya saat ini telah mengeluarkan rasa hukum tertinggi. Sesosok datang dari luar. Itu adalah pria berjubah putih. Dia berjalan tanpa alas kaki, dan para pelayan di dalam aula istana tidak menghentikannya sama sekali. Tuan Suci, mata pria berjubah putih itu dipenuhi dengan kebijaksanaan, mata itu terasa seperti mereka bisa melihat melalui segalanya. Dia dengan hormat membungkuk. Master Suci membuka matanya dan menatap pria berjubah putih ini. Bahkan jika dia bisa melihat bagian dari masa depan, Tuan Jia Ming, berjubah putih yang bertelanjang kaki masih sangat hormat ketika menghadapi Guru Suci karena semakin dia bisa melihat masa depan, semakin dia merasakan betapa kuatnya Guru Suci itu. Berdasarkan semua garis waktu yang bisa dia amati, Guru Suci akan tetap sebagai eksistensi kuat yang berdiri tinggi di atas semua orang. Selanjutnya, saat dia mencoba mengamati Tuan Suci di masa depan, dia akan menderita sedikit serangan balik yang mencegahnya untuk bisa meramalkan masa depan pihak lain. Dia mengerti bahwa Guru Suci begitu kuat sehingga dia sedikit melampaui batas dari apa yang bisa dikendalikan oleh hukum tertinggi. Guru Suci masa depan adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dia amati dengan bakatnya yang luar biasa. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa meramalkan masa depan, keberadaan seperti Guru Suci dapat mengubahnya dengan mudah. Aku mendapat berita, pria bertelanjang kaki berjubah putih, Master Jia Ming berkata dengan suara hangat, itu ditransmisikan oleh seorang murid tersembunyi di bawah Master Gunung Beralis Merah mengenai Master Gunung Beralis Merah itu. Rupanya, dia dalam suasana hati yang tidak menyenangkan karena Dongbo Sueying. Dia bahkan menyebutkan tentang pihak lain yang mencuri tekniknya. Aku telah menyelidiki masa lalu dan menemukan bahwa Master Gunung Beralis Merah sedang memikirkan cara untuk menghadapi Dongbo Sueying. Saya bahkan curiga bahwa Myriad Realm Tavern Master pernah bertindak untuk membunuh Dongbo Sueying, meskipun saya tidak bisa melihat adegan pertempuran yang dia lawan. Menurut penyelidikan saya, dapat disimpulkan bahwa bagian tentang Dongbo Sueying yang memegang bagian dari warisan inti mereka seharusnya benar, dan Master Myriad Realm Tavern telah berusaha untuk membunuh Dongbo Sueying dengan Master Gunung Beralis Merah satu demi satu. Guru Jia Ming berkata, Tuan Gunung Beralis Merah bahkan telah mengungkapkan informasi, yang saya duga dia sengaja melakukannya untuk membawa kita membunuh Dongbo Sueying itu. Aku juga melihat adegan itu dan mengerti dari percakapannya dengan Dongbo Sueying dia sudah memahami teknik teleportasi alam destruktif. Jadi, penyihir leluhur dan leluhur dunia tidak akan menyia-nyiakan batu dunia asal untuk mengundang Tuan Gunung Beralis Merah. Ini bisa menjadi alasan mengapa dia berusaha menggunakan kita untuk membunuh Dongbo Sueying. Master Jia Ming dengan tenang menyatakan deduksinya. Dan Guru Suci mendengarkan dari atas. Sengaja menyebarkan informasi?
Tidak masalah jika pihak lain dengan sengaja menyebarkan informasi sama sekali. Bagi guru suci, yang penting adalah jika Sui Ying benar-benar mendapatkan bagian dari warisan inti. Dongbo Sui Ying, guru suci dengan ringan diucapkan. Pertama kali. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memperhatikan Sui Ying. Meskipun dia pernah memiliki kecerdasan pada para pembudidaya, dan telah melemparkan mereka ke belakang pikirannya, selain Kaisar Hitam dan Tuan Gunung Beralis Merah, yang dia sedikit lebih mementingkan di antara mereka yang berada di alam primal chaos, dia tidak peduli dengan yang lain. Sekarang, dia memperhatikan Sui Ying. Weng! Mata guru suci sedang menonton dengan tenang. Naik turunnya bayangan bisa terlihat samar-samar melintas melalui matanya. Dalam hal mencari jejak, guru Jia Ming mungkin tangguh, tapi dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru suci. Bahkan pertarungan Myriad Realm Tavern Master bisa dengan mudah dijelajahi oleh Secret Master. Hanya percakapan yang terjadi antara Myriad Realm Tavern Master, Scarlet Browed Mountain Master, dan guru mereka yang benar-benar kacau, mencegah Secret Master untuk melihatnya. Orang tua itu bahkan telah memasuki tempat ini, tepi mulut guru suci bergerak ke atas. Dongbo Sui Ying, apakah dia telah menyimpulkan sebagian dari warisan inti mereka? Atau apakah dia mendapatkannya dari Monarch Nine Cloud? Guru suci dapat menentukannya dengan sangat cepat. Tidak peduli apa hasilnya. Dia merasa senang. Karena Raja Sembilan Awan juga memiliki harta rahasia penting yang dia dambakan, kuali alam penjara api ketiga. Raja Sembilan Awan yang bodoh itu, bahkan ketika dia mati, dia masih tidak bisa mengerti di wilayahnya bagaimana menggunakan item itu. Dongbo Sui Ying, saatnya aku keluar dan jalan-jalan. Guru suci meninggalkan tempat tidur Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.